Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan bab 1 mengenai teks deskripsi. Untuk pertemuan sekarang, Bapak akan membahas bab 2 mengenai teks cerita fantasi. Sebelum kepada pembahasan materi, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah kalian belajar mengenai teks cerita fantasi adalah kalian mampu menjelaskan pengertian teks cerita fantasi secara tepat. Kalian mampu menentukan unsur-unsur teks cerita fantasi pada teks cerita fantasi secara tepat. Kalian mampu menceritakan kembali isi teks cerita fantasi dengan memperhatikan unsur-unsur teks cerita fantasi secara tepat. Kalian mampu menentukan struktur teks cerita fantasi pada teks cerita fantasi secara tepat. Kalian mampu menentukan kaidah kebahasaan teks cerita fantasi pada teks cerita fantasi secara tepat. Kalian mampu menulis teks cerita fantasi dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa teks cerita fantasi secara tepat. Sebelum kepada pembahasan materi, silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama ada Doraemon, yang kedua ada Naruto, yang ketiga ada Dragon Ball Z, yang keempat ada Harry Potter, yang kelima ada Timun Mas, dan yang keenam ada Power Ranger. Nah, benar sekali ya. Cerita tersebut atau film tersebut ya, termasuk ke dalam cerita fantasi ya. Mari kita simak materi selanjutnya. Apa itu teks cerita fantasi? Nah, masih berhubungan dengan slide sebelumnya ya atau gambar sebelumnya. Teks cerita fantasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa yang bersifat imajinatif atau rekaan belaka. Merupakan cerita fiksi ya. Di sana apa yang dimaksud dengan fiksi ya? Fiksi itu sama dengan fiktif ya, bukan kejadian yang sebenarnya atau bukan kejadian yang nyata ya. Kemudian bersifat imajinatif atau rekaan belaka. Nah, pada slide sebelumnya cerita Doraemon, Timun Mas, Naruto, Dragon Ball ya merupakan cerita fiksi, cerita fantasi ya, dibumbui dengan fiksi ya, bersifat imajinatif atau rekaan belaka karena tidak mungkin terjadi pada dunia nyata. Selanjutnya, kita tunggu materi selanjutnya. Materi selanjutnya, ciri umum teks cerita fantasi. Ada 6. Yang pertama, mengandung keajaiban atau kemisteriusan. Yang kedua, ide cerita yang unik. Yang ketiga, latar cerita yang melintasi ruang dan waktu. Yang keempat, memiliki keunikan tokoh cerita. Yang kelima, bersifat fiktif. Yang keenam, menggunakan bahasa yang variatif ya. Bisa dipahami ya, dibaca. Materi selanjutnya silakan. Unsur-unsur teks cerita fantasi ya. Unsur-unsur teks cerita fantasi terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada tema ya. Tema adalah pokok permasalahan sebuah cerita yang nantinya menjadi dasar pengembangan cerita. Nah, menurut kalian tema dengan judul itu sama atau berbeda? Tema dengan judul itu jelas-jelas berbeda ya.
Seperti yang barusan Bapak jelaskan ya, bahwa tema itu adalah pokok permasalahan ya, atau ide pokok sebuah cerita. Sedangkan kalau misalnya judul itu kepala karangan sebuah cerita, jelas-jelas berbeda ya. Tema dengan judul itu jelas-jelas berbeda ya. Berdasarkan studi kasus yang Bapak temukan, kebanyakan anggapan kalian itu tema dengan judul itu sama, tetapi jelas-jelas berbeda. Unsur teks cerita fantasi yang kedua yaitu latar atau setting. Latar atau setting adalah tempat berpijak cerita. Latar atau setting terbagi menjadi 3 bagian atau 3 jenis, yaitu ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana ya. Apa yang dimaksud dengan latar waktu? Nah, latar waktu itu menunjukkan ya kapan terjadinya peristiwa tersebut kan, bisa siang hari, malam hari, atau pagi hari ya. Jadi, kalian bisa menentukan latar waktu, tempat, dan suasana. Kalian harus membaca secara utuh teks cerita fantasi tersebut ya. Latar tempat juga sama, di mana terjadinya peristiwa tersebut, kemudian suasananya, seperti apa suasana peristiwa tersebut, menegangkan, ataupun misalnya menyedihkan, dan sebagainya ya. Unsur yang ketiga yaitu sudut pandang ya. Sudut pandang adalah cara pengarang mengambil posisi dalam sebuah cerita. Sudut pandang dalam cerita dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, ada sudut pandang orang pertama yang ditandai dengan penggunaan kata ganti aku, saya, kami, dan lain-lain. Yang kedua, ada sudut pandang orang ketiga ditandai dengan penyebutan nama tokoh atau kata ganti dia. Unsur yang keempat yaitu alur atau plot ya. Alur adalah jalinan peristiwa dalam sebuah cerita yang memiliki hubungan sebab akibat ya. Kausalitas ya, jadi hubungan sebab akibat. Secara sederhana, alur terdiri atas 3 tahap. Ada tahap pengenalan ya, tahap pertikaian atau konflik, dan tahap penyelesaian atau ending cerita. Biasanya alur juga ada apa dalam sebuah cerita tersebut menggunakan alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Kalau misalnya alur maju, ceritanya dari awal sampai akhir. Kalau mundur dari akhir dulu ke awal. Kalau campuran bisa flashback, awal, akhir. Nah, biasanya alur mundur itu biasanya ada dalam cerita-cerita misteri ya. Kalian pasti sudah pernah menonton atau menyimak ya film-film pada MNC TV gitu ya. Cerita-cerita misteri. Unsur selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Nah, bedanya tokoh dan penokohan, tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Kalau penokohan adalah pelukisan seorang tokoh dengan jelas, baik pelukisan fisik maupun sifat ya. Nah, di sana penokohan dalam cerita dapat dilakukan secara analitis dan dramatis. Kalau misalnya secara analitis atau disebutkan oleh pengarang, kalau secara dramatis melalui percakapan tokoh, lingkungan tokoh, pikiran tokoh, dan lain-lain. Unsur yang keenam yaitu amanat ya. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Selanjutnya ada tips atau cara menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Yang pertama, kalian harus memperhatikan keutuhan cerita. Yang kedua, kalian harus memperhatikan keruntutan kalimat, memperhatikan pandangan mata, memperhatikan gestur tubuh, memperhatikan volume suara, dan memperhatikan intonasi suara. Nah, keenam tips tersebut bisa kalian praktikkan nanti ketika menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Selanjutnya,
Selanjutnya ada struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian orientasi ya. Orientasi biasanya berisi pengenalan tokoh, watak, ciri fisik, latar cerita, dan konflik ya. Kemudian komplikasi. Di bagian komplikasi terdapat perumitan masalah yang dialami tokoh utama cerita ya. Nah, biasanya pada bagian struktur komplikasi ini awal munculnya masalah ya, hingga masalah itu memuncak. Kemudian struktur yang ketiga ada resolusi ya. Dalam struktur resolusi biasanya berisi penyelesaian masalah yang dialami tokoh utama. Sekarang Bapak akan contohkan ya. Misalnya dalam struktur orientasi ya, harus ada seperti ini. Pada pagi hari yang cerah, hiduplah satu keluarga macan di tengah hutan yang sangat gelap ya. Nah, itu kan sudah menggambarkan bagian orientasi. Kenapa sudah menggambarkan bagian orientasi? Karena dalam contoh yang Bapak berikan berisi pengenalan tokoh ya. Di sana Bapak barusan menjelaskan hiduplah satu keluarga macan. Kemudian latar ceritanya, tempatnya barusan Bapak menjelaskan di sebuah hutan yang gelap ya. Kemudian bisa ditambahkan lagi, misalnya mau menjelaskan watak atau ciri fisik ya. Nah, itu berarti termasuk ke dalam struktur bagian orientasi. Selanjutnya, komplikasi ya. Contohnya, tiba-tiba misalnya, tiba-tiba seekor ular menggigit kaki macan. Nah, itu kan awal munculnya masalah ya. Bisa dikembangkan lagi masalahnya, misalnya lebih rumit dan lebih menarik ya. Kemudian contoh struktur resolusi. Akhirnya misalnya, sang ular meminta maaf kepada macan, tidak akan mengulangi perbuatannya. Nah, itu kan tadi yang menjadi masalahnya awalnya si ular menggigit kaki macan. Kemudian resolusinya atau tahap penyelesaian masalahnya, si ular tersebut meminta maaf kepada macan ya. Nah, itu contoh kecilnya, silakan nantinya kalian bisa baca-baca lagi di buku paket atau sumber lainnya ya. Materi selanjutnya. Materi selanjutnya, kaidah kebahasaan teks cerita fantasi ya. Ada pronomina ya. Pronomina merupakan kata ganti yang digunakan untuk mengganti kata benda, objek atau hal yang dibendakan. Pronomina memiliki beberapa jenis, yaitu ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Yang termasuk ke dalam kata ganti orang pertama tunggal ada aku, saya. Jamaknya kami, kita. Kata ganti orang kedua tunggal, kamu, Anda, engkau. Jamaknya kalian. Kata ganti orang ketiga, dia, ia, beliau. Jamaknya mereka. Selanjutnya, konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan dua peristiwa yang berurutan waktunya. Misalnya ya, contoh dari konjungsi temporal, ada kata selanjutnya, setelah itu, kemudian, dan lain-lain. Yang ketiga, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang berisi tuturan seseorang yang sama persis dengan apa yang dikatakan ya. Nah, biasanya ciri kalimat langsung itu penggunaan atau adanya penggunaan tanda petik 2 ya. Dalam penulisan huruf pertama setelah tanda petik 2 dalam kalimat langsung harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, contohnya ada bisa kalian lihat ya. Petik 2, masakan ibu semuanya enak, koma, tanda petik, kata Rizky penuh semangat, titik ya. Contoh yang kedua, ayah berkata, koma,
Tanda petik, seharusnya kamu belajar dengan rajin. Titik, baru tanda petik ya. Nah, tanda titik atau tanda bacanya biasanya masih ada yang menuliskan atau menyimpan di luar atau setelah tanda petik 2. Padahal itu kurang tepat ya. Jadi untuk tanda bacanya ditulis atau disimpan sebelum tanda petik 2 ya. Selanjutnya ada ungkapan keterkejutan ya. Ungkapan keterkejutan membuat cerita narasi menjadi lebih emotif. Ungkapan keterkejutan ini bisa menggunakan kata-kata seru ya, seperti wow, wah, wadidaw, wadaw, atau kata-kata seperti tiba-tiba, ternyata, dan lain-lain. Nah, kiranya hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.